Dan yang juga menjadi sorotan kami saudara, Roy Suryo dilaporkan ke polisi oleh organisasi masyarakat Dharma Pala Nusantara bersama dengan Forum Kader Bela Negara Jakarta Utara terkait kasus dugaan meme stupa Borobudur. Agak sulit. Kedua ormas ini saudara membuat laporan ke Polda Metro Jaya sambil menyerahkan bukti cuitan dari Roy Suryo di media sosial Twitter. Pelapor menilai cuitan Roy Suryo ini menyinggung perasaan umat Buddha. Meski menempuh jalur hukum saudara, peluang mediasi masih dibuka pelapor untuk Roy Suryo. Berkaitan dengan sosok ini, ya, tanggal 7 tadi berkaitan dengan sosok ini, sosok yang ada di gambar. Sementara itu saudara, Roy Suryo juga melaporkan 3 akun media sosial yang diduga mengedit dan menyebarluaskan pertama kali ke Polda Metro Jaya saudara. Kuasa hukum Roy Suryo menyatakan tak ada niatan dari kliennya untuk menghina pihak manapun. Kuasa hukumnya menyebut laporan dibuat untuk menghentikan penggiringan opini terhadap kliennya Roy Suryo. Sepi-sepi dan ini kata-katanya sadis, sosok yang ada di gambar ini. Apapun itu. Patung. Kenapa kami membuat laporan polisi untuk menghentikan ya penggiringan opini terhadap Roy Suryo. Maka dari itu kami selaku tim penasihat hukum memberikan advice ya kepada Bapak Roy Suryo karena banyaknya saya lihat adu domba untuk menyerang harkat dan martabat Bapak Roy Suryo sendiri. Kalau ada lagi pihak-pihak lain ya yang ingin melaporkan Pak Roy Suryo, perlu dipertanyakan pihak tersebut motifnya apa dan tujuannya apa. Pakar keamanan siber Pratama Prasada menyebut Roy Suryo ini seharusnya ataupun bisa terjerat pidana Undang-Undang ITE meski bukan pembuat meme stupa Borobudur saudara. Roy Suryo seharusnya lebih berhati-hati meneruskan dan menyebarkan informasi. Aturan yang ada terkait berita palsu ini saat ini bukan hanya mengatur pidana ini dikenakan kepada si pembuat berita, tetapi juga diberikan sanksi yang sama kepada pelaku yang turut serta membagikan, mentransmisikan, share, forward berita-berita palsu atau berita-berita hoax atau berita yang melanggar syarat tersebut. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Sementara itu saudara, Ketua Umum Cyber Indonesia Muanas Alidit mendesak polisi menindak tegas pembuat dan penyebar meme ini saudara. Bahkan Muanas Alidit menyebut Roy Suryo jangan playing victim dalam kasus ini. Ibaratnya ada orang melakukan perbuatan umat Buddha. Tapi saya ketiga akun itu. Nah, bagi saya ini adalah upaya untuk cuci tangan, akal-akalan karena ramai tagar tangkap Roy Suryo, makanya sebelum dilaporkan dia kemudian melaporkan lebih dulu. Suryo juga jangan playing victim gitu loh, karena jelas di situ bahwa Roy Suryo sangat tahu bahwa gambar itu sudah diedit sedemikian rupa, bahkan terkesan bisa masuk dia dalam delik menyebarkan berita bohong. Sudah ada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani yang berada di Polda Metro Jaya. Kita tanyakan terkait dengan kasus ini. Selamat petang Putri Okta. Okta, kalau kita ketahui bahwa sebenarnya Roy Suryo sendiri sudah meminta maaf. Lalu apa tanggapan dari Ketua Dharma Pala yang melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya? Selamat petang ya, dan juga saudara. Tadi sudah ditanyakan ketika kedatangannya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat yang dikatakan oleh Ketua Umum Dharma Pala Nusantara yakni Kevin Wu adalah dia menerima permintaan maaf dari Roy Suryo tetapi memang masih tetap mengedepankan proses hukum. Tadi Dharma Pala Nusantara datang ke Mapolda Metro Jaya bersama dengan Forum Kader Bela Negara untuk melaporkan hal yang sama yakni dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Roy Suryo. Alasannya tetap karena Roy Suryo ini dianggap sebagai public figure, kemudian juga dia pernah menjabat sebagai pejabat negara, sebagai Menpora, tetapi justru diduga melakukan penyebaran atau ujaran kebencian melalui cuitan atau meme foto yang beredar di jagat maya Twitter yang berisi foto stupa Candi Borobudur yang diedit sedemikian rupa sehingga menyerupai wajah Presiden Joko Widodo. Tadi ada sejumlah barang bukti yang dibawa, tapi yang terutama adalah
tangkapan layar dari akun milik Roy Suryo yang berisi tadi meme Candi Borobudur atau stupa Candi Borobudur yang diedit menyerupai Presiden Joko Widodo. Lebih lengkap ya dan juga saudara, kita akan dengarkan cuplikan pernyataan dari Ketua Umum Dharmapala Nusantara yakni Kevin Wu berikut ini. Oleh karena itu, tujuan dari pelaporan kami ini adalah bagaimana kita menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia dan juga bagian dari pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya kepada pelaku, tetapi calon pelaku dan seluruh umat yang hendaknya harusnya mengedepankan toleransi, kesopan santunan, dan kebinekaan. Ya, Yasir, jadi tadi dalam pelaporannya juga Roy Suryo ini diduga melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kalau kita bedah isinya begitu atau isi dari pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu adalah terkait dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu berdasarkan suku, ras, agama atau kelompok masyarakat tertentu. Jadi meskipun pembelaan dari pihak Roy Suryo kemarin malam di Mapolda Metro Jaya adalah bukan yang pertama kali mengedit ataupun menyebarkan, tetapi tetap proses hukum berjalan dan diduga ikut menyebarkan dugaan ujaran kebencian tersebut melalui tindakan Roy Suryo untuk melakukan retweet begitu atau melakukan komentar dari akun yang berisi meme dari stupa Candi Borobudur yang diedit menyerupai muka Presiden Joko Widodo. Yasir? Okta, tapi sebenarnya ada peluang tidak untuk membuka mediasi antara kedua belah pihak atau proses pelaporannya akan terus berlangsung? Ya, Yasir, sebetulnya tadi Ketua Umum Dharmapala Nusantara Kevin Wu juga sudah mengatakan bahwa ia membuka peluang mediasi. Semalam pun juga sudah kami tanyakan, awak media menanyakan kepada Roy Suryo maupun juga kepada tim kuasa hukumnya yakni Pitra Romadhoni Nasution, apakah sudah membuka atau berkomunikasi dengan pihak dari Dharmapala Nusantara ini yang rencananya akan melaporkan di hari ini. Memang sudah berusaha membuka komunikasi maupun juga mediasi, tetapi memang kami pun juga masih menunggu bagaimana respon dari keduanya begitu. Tetapi tadi pihak Dharmapala Nusantara meskipun membuka peluang mediasi kepada pihak Roy Suryo, tetapi tadi tetap laporannya tetap berjalan. Bahkan tadi pun juga menurut informasi pihak dari Dharmapala Nusantara maupun juga dari Forum Kader Bela Negara tadi tetap berkonsultasi dengan tim cyber untuk bagaimana nanti ke depan pengusutannya atas kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Yasir? Terima kasih. Kita nantikan nanti apakah ada proses mediasi antara kedua belah pihak atau proses hukumnya tetap berjalan. Putri Oktaviani atas informasinya dari Polda Metro Jaya. Dan selepas jeda di